Next lagi bosku. Bab 76-77. Terpikat pesona CEO cantik. Rico menyerang Erlen. Erlen dengan cepat menghindar, lalu memukul punggung Rico dengan keras. Sit. Rico mengumpat. Dia berlari untuk menusuk Erlen. Lagi-lagi Erlen bisa menghindarinya. Malahan Rico mendapatkan hadiah bogem mentah beberapa kali di wajahnya. Eliana terus memperhatikan Erlen yang sedang berkelahi dengan Rico. Kecemasan melanda dirinya, membuatnya tidak tenang, apalagi melihat keadaan Erlen yang terluka. Dia meringis melihatnya. Rico melihat ada D4 rah di baju Erlen. Dia tersenyum sinis begitu tahu perut Erlen bagian kiri terluka. Dia menendang luka itu dengan begitu keras. Ak! Erlen meringis. D4 rah bercucuran kembali, membuat dia kehilangan keseimbangan dan ambruk ke lantai. Rico cekikikan, dia mengijak luka itu di perut Erlen. Jangan sok jagoan. Kamu bukan tandinganku. Erlen! Teriak Eliana. Dia menangis melihat Erlen kesakitan. Dia tak peduli lagi jika dia terlihat menjadi wanita lemah. Memang begitu kenyataannya. Dengan cepat Rico mengarahkan P1 saw ke arah dada Erlen. Erlen menahannya dengan telapak tangannya. Dia menendang kaki Rico, sampai Rico sedikit mundur ke belakang. Erlen menjegal kaki Rico sampai tubuh Rico ambruk ke lantai dan P1 saw dari tangannya terlempar. Erlen duduk di perut Rico, dia melayangkan beberapa pukulan di wajah Rico. Kau harus mati, karena sudah menyakiti Eliana. Buff. 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 Mengapa Erlen semarah itu? Apakah Erlen menyukainya? Hati Eliana penuh tanda tanya, bahkan Erlen rela terluka karenanya. Tapi bagaimana jika benar Erlen adalah anak dari Tuan Mario? Tidak mungkin. Erlen pria yang baik. Sementara Tuan Mario adalah manusia berhati iblis. Tidak mungkin Erlen anak Tuan Mario. Rico pasti membuat cerita kebohongan agar Eliana membenci Erlen. Itulah yang ada di pikiran Eliana. Wajah Rico terluka dan merasakan kepalanya sangat pusing, karena beberapa kali mendapatkan pukulan dari Erlen. Rico mencoba menahan pukulan itu, dia melawan, berhasil melayangkan tinjunya ke wajah Erlen. Sampai mereka sama-sama bangkit dan terus saling memukul. Akhirnya Erlen berhasil mengangkat tubuh Rico membanting tubuhnya ke lantai. Ah! Rico merasakan tubuhnya seakan remuk tak berdaya. Dia nampak kesulitan untuk bangkit lagi, punggungnya terasa ngilu. Erlen segera berlari menghampiri Eliana. Dia membuka semua tali yang mengikat kaki dan tangan Eliana. Eliana tak bisa menahan tangisnya. Dia terisak. Dia tidak peduli harus terlihat lemah di depan Erlen. Mata Erlen berkaca-kaca melihat kepala Eliana terluka. Dia tak tega melihatnya. Kamu terluka. Aku tidak apa-apa. Walaupun terasa sakit, tapi Eliana tidak ingin Erlen mengkhawatirkannya. Seharusnya dia yang mengkhawatirkan Erlen. Erlen menghapus air mata Eliana. Baru kali ini dia melihat Eliana menangis. Namun dari cara Eliana menatapnya, dia tahu itu adalah tatapan Eliana yang sebenarnya. Kamu sudah ingat semuanya. Eliana hanya diam dengan tatapan kebingungan. Apa mungkin setelah kecelakaan di hutan itu dia mengalami amnesia? Tapi dia tidak ingat apa saja yang dia lakukan selama dia amnesia. Dia hanya mengingat di hutan. Tiba-tiba ada yang mendorongnya, bahkan kamera digital yang dia pegang terlempar jauh darinya dan dia jatuh ke bawah. Eliana mengangguk pelan. Erlen merasa lega akhirnya Eliana mengingat semuanya. Tentu saja dia bahagia karena sangat merindukan sosok Eliana yang dulu. Eliana terkejut saat melihat ada Rico berjalan ke arah mereka sambil memegang pisau. Awas! Erlen segera bangkit,
dia membalikan badan untuk melindungi Eliana. Dor! Terdengar suara tembakan. Ak! Rico meringis kesakitan karena kakinya terkena peluru, membuatnya tak berdaya untuk bangkit lagi. Rupanya sebelum tiba di gudang, Erlen menelpon polisi terlebih dahulu. Karena itu Zerat memilih memutar arah, begitu melihat ada 3 buah mobil polisi pergi ke arah gudang. Ini akan menjadi masalah besar bagi Tuan Mario jika Rico mengatakan yang sebenarnya tentang kejahatan Tuan Mario. Saudara Rico, Anda kami tahan atas penyekapan Nona Eliana. Salah satu polisi memborgol kedua tangan Rico. Rico tak bisa menahannya karena kakinya mendadak lumpuh. Pandangan Erlen mulai kabur, dia merasakan pusing yang luar biasa mungkin karena banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Sampai dia tidak kuat untuk berdiri, dia berlutut ke lantai. Kamu gak apa-apa kan? Eliana terkejut melihatnya, dia terbelalak begitu menyadari perut Erlen terluka parah. Perut kamu kenapa Kita harus ke rumah sakit. Eliana mencoba untuk membantu Erlen bangkit, dia nampak panik sekali. Namun Erlen menahannya, dia mentigaluk Eliana dengan erat. Aku cinta kamu Eliana, kamu adalah cinta pertamaku. Aku tidak akan memaafkan diri aku sendiri jika kamu terluka. Eliana terdiam, hatinya bergetar mendengar pengakuan Erlen. Setelah mengatakan itu Erlen tak sadarkan diri, sementara tubuhnya masih mentigaluk Eliana. Erlen. Namun tak ada jawaban. Eliana baru sadar. Eliana memejamkan matanya, dia semakin panik, dan menangis histeris. Erlen, bangun. Erlen. Bab 77. Erlen segera dilarikan ke rumah sakit, karena lukanya cukup parah membuat dia dalam keadaan kritis. Eliana nampak mondar-mandir di luar ruangan operasi, dengan hati gelisah, cemas, dan sedih bercampur jadi satu. Dia tak bisa membendung lagi air matanya yang mengalir deras begitu saja. Nona Nona baik-baik aja kan? Tanya Miss Bona yang baru saja datang. Dia sangat mencemaskan sekali keadaan sang Nona. Aku baik-baik aja Miss, tapi Erlen Miss. Eliana tidak sanggup meneruskan perkataannya, hatinya sungguh sangat sakit melihat kepada Erlen. Miss Bona membiarkan Eliana mentigaluknya, karena dia pasti butuh sekali tempat untuk dia bersandar. Sementara di rumah sakit yang berbeda, Nyonya Vera sudah sadarkan diri, dia berbicara dengan serius dengan Tuan Mario mengenai perkataan Juan. Karena itu Juan memilih menghindar untuk tidak bertemu dengan Tuan Mario, setelah mengetahui keadaan Nyonya Vera baik-baik saja. Nyonya Vera menangis memukul-mukul dada suaminya. Dia masih belum bisa bangkit dari berangkar, tega kamu Pak, selama ini kamu sudah menipu aku. Ma, Tuan Mario menahan tangan Nyonya Vera. Lalu di mana Juan anak kandungku? Di mana anak kita Pak? Nyonya Vera bertanya seperti itu sambil menangis. Bayangkan saja dia sudah 24 tahun ditipu oleh suaminya. Anak kita diculik, sampai sekarang aku belum menemukannya. Ini demi kebaikan kamu makanya aku melakukan ini semua. Dengan cara memisahkan Juan dengan ibu kandungnya. Nyonya Vera mengatakan itu dengan memegang dadanya yang terasa begitu sesak. Dia seorang ibu, dia pasti tahu bagaimana rasanya sedih berpisah dengan anaknya. Benar-benar gak punya hati kamu Pak. Tuan Mario hanya diam, dia mendadak lemah jika berada di hadapan istrinya. Dear, Tuan Mario mendapatkan pesan dari Zerat. Rico telah ditangkap polisi. Dan Erlen saat ini membutuhkan donor darah. Erlen kekurangan banyak darah, stok darah yang cocok untuknya yang ada di rumah sakit terbatas. Entah mengapa hati Tuan Mario menjadi gelisah,
dia sangat mencemaskan Erlen padahal belum terbukti bahwa dia adalah anaknya. Aku harus pergi dulu sebentar, Ma. Pamit Tuan Mario. Nyonya Vera hanya memalingkan wajahnya, dia tidak ingin melihat wajah itu, telah mengecewakannya. Setelah Tuan Mario pergi, Juan akhirnya bisa menemui Nyonya Vera, dia menangis dan memohon ampun. Maafkan aku Ma, aku tidak tahu kalau kejujuran aku akan membuat Mama seperti ini. Nyonya Vera hanya diam, dia memandangi Juan, orang yang dia sayangi dengan sepenuh hatinya, rupanya bukan anak kandungnya. Lalu dia mentigaluk Juan, menepuk-nepuk punggungnya. Bagi Mama, kamu adalah anak Mama. Jadi jangan pernah merasa canggung. Kamu bukan Juan palsu, gak ada yang palsu di dirimu, nama itu pantas untukmu. Juan semakin terisak, dia mengeratkan pelukannya memeluk sang mama. Inilah alasan dia belum sanggup memenjarakan Tuan Mario karena dia mencemaskan keadaan Nyonya Vera. Eliana tidak sengaja melihat Tuan Mario berada di rumah sakit tempat Erlen dirawat, tentu saja dia kelihatan marah sekali, mengingat apa yang telah dilakukan Tuan Mario sampai menyuruh Rico untuk membunuhnya. Juga pengakuan Rico yang bilang bahwa dia disuruh Tuan Mario untuk membunuh papanya. Mau apa Anda ke sini? Apa untuk memastikan kami hidup atau tidak? Eliana mengatakannya dengan nada tinggi. Tuan Mario tak menjawab, dia hanya menatap dingin pada Eliana. Aku memang belum mendapatkan bukti saat ini, tapi aku pastikan hidup Anda akan hancur. Anda akan membusuk di dalam penjara. Eliana mengatakan itu sambil mengepalkan tangannya, menahan segala amarahnya. Tuan Mario pura-pura tidak mengerti dengan ucapan Eliana, Om tidak mengerti dengan apa yang kamu tuduhkan ke Om, Lalu ada seorang perawat datang menghampiri mereka, Anda bisa mendonorkan darah untuk saudara Erlen, karena darah Anda cocok sekali dengannya. Katanya pada Tuan Mario. Perkataan perawat itu membuat Eliana seperti dihantam benda yang sangat keras, rasanya seperti dia tersambar petir yang begitu dahsyat. Mengapa Tuan Mario mendonorkan darahnya untuk Erlen? Mengapa darah mereka bisa cocok? Bukan hanya Eliana, Tuan Mario juga tercengang begitu mengetahui darahnya cocok dengan Erlen. Tidak mungkin. Apa mungkin memang benar, Om Mario adalah ayah kandung Erlen?